Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti materi sampai akhir. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran beda tinggi menggunakan water pass leveling yang akan kita praktekkan langsung pada siang hari ini. Tujuan dari Praktikum menggunakan alat leveling water pass adalah kita dapat menentukan beda tinggi elevasi dan kemiringan suatu permukaan tanah agar dapat menghasilkan peta pengukurannya, yang dimana peta yang dihasilkan dapat digunakan untuk perencanaan proyek konstruksi, jalan, dan saluran. Selain itu, kita juga bisa memahami penggunaan water pass dengan baik. Manfaat dari praktikum. Praktikum menggunakan alat water pass leveling adalah mampu mengukur beda tinggi antar titik, dapat menentukan ketinggian elevasi, dapat memastikan kebenaran posisi horizontal dan vertikal, serta kita bisa mempelajari prinsip dasar penggunaan dan perhitungan alat ukur tanah yang penting dalam pekerjaan survei dan konstruksi. Teori singkat dari materi ini ialah water pass leveling adalah alat yang menentukan beda tinggi antar titik dengan membuat garis bidik horizontal menggunakan alat water pass atau automatic level yang kemudian ditunjukkan ke rambu ukur vertikal. Proses ini melibatkan penempatan water pass di antara titik acuan dan titik target, membidik rambu, dan membaca nilai pada benang tengah untuk menghitung ketinggian relatifnya. Water pass ini dilengkapi dengan alat bantu, yaitu tripod yang berfungsi sebagai penempatan alat. Ada juga gelembung nifo yang berfungsi sebagai pengatur kedataran pada alat, dan rambu ukur sebagai patokan angka. Dalam perhitungan, kita menggunakan beberapa rumus, yaitu untuk mendapatkan jarak dari patok kita menggunakan rumus BA dikurang BB dikali 100 yang disebut dengan jarak optis, di mana BA adalah benang atas dan BB adalah benang bawah. Untuk pengujian nilai yang didapatkan, kita bisa menggunakan rumus BT sama dengan BA ditambah BB dibagi 2, di mana BA adalah benang atas, BB adalah benang bawah, dan BT adalah benang tengah. Nilai optis sama dengan nilai meteran, akurasi kesalahan 2 mm, satuan diubah ke meter. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja sangat penting sebelum melakukan praktikum. Kita harus memperhatikan yang pertama, memakai alat pelindung diri lengkap berupa menyediakan helm, rompi, dan sepatu lapangan. Memastikan alat yang digunakan aman, kondisi tubuh yang fit, dan memastikan kondisi lapangan dan cuaca. Seperti pada gambar, ada beberapa APD yang saya lampirkan. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama ada water pass untuk menentukan beda tinggi dan memastikan permukaan tanah atau bangunan berada pada posisi horizontal. Yang kedua ada patok besi, digunakan sebagai penanda titik tetap di lapangan agar posisi pengukuran tidak berubah. Yang ketiga ada tripod, kaki penyangga alat ukur agar alat berdiri stabil dan hasil pengukuran akurat. Yang keempat ada unting-unting, alat bantu untuk menentukan garis tegak lurus vertikal. Biasanya digunakan saat pemasangan patok atau pengukuran tinggi. Kompas digunakan untuk menentukan arah mata angin dan orientasi pengukuran di lapangan. Meteran, alat ukur panjang atau jarak secara langsung pada pekerjaan lapangan. Dan ada buku digunakan untuk mencatat hasil pengukuran, ada sketsa dan data penting selama survei. Pena alat tulis yang digunakan untuk mencatat data. Yang terakhir ada kalkulator digunakan untuk menghitung hasil pengukuran. Dan di
Materi sudah saya lampirkan alat dan bahannya. Langkah kerja. Berikut adalah langkah kerja yang dilakukan saat praktikum. Yang pertama, sebelum memulai praktikum, pastikan sudah memakai alat pelindung diri lengkap dan pastikan kondisi alat sudah aman dan lengkap. Tempatkan patok di mana alat yang akan dipasang. Yang ketiga, pasang tripod sesuai rata-rata tinggi setinggi dagu dengan memasang unting-unting pada tripod agar sejajar dengan patok. Yang keempat, pasang teropong waterpass, kepala berada di salah satu sumbu. Seimbangkan alat dengan memutar dua sumbu secara serentak bersamaan ke dalam. Jika nivo berada di titik kuadrat, maka putar sumbu kepala menggelembung pas di tengah. Jika sudah, arahkan kepala waterpass ke arah utara menggunakan kompas. Lalu letakkan rambu ukur di tempat yang diinginkan. Sesuaikan teropong dengan rambu ukur, memutarnya sesuai arah jarum jam. Kendalikan dengan bidik kasar lalu bidik halus dan perjelas garis benang atas, bawah, dan tengah. Baca rambu ukur BA, BB, BT. Catat sudut dan tinggi alat. Ukur panjang antara patok alat B dan BA ukur. Dan catat lakukan pengukuran pada 2 titik. Lalu olah data. Ini saya lampirkan contoh data survei yang saya bikin. Yang pertama ada gambar, ada tabel data, dan pengolahan data. Di situ saya lampirkan cara pengolahan data yaitu BA, BB, BT, sudut, panjang, dan jarak PT. Kesimpulan, setelah melakukan praktikum dapat dihasilkan pengukuran beda tinggi antar titik secara efisien dengan memanfaatkan sistem auto leveling yang membuat garis bidik otomatis mendatar. Selain itu, kita juga dapat mengolah data agar sesuai dengan lembarannya. Untuk mendapatkan hasil yang benar, maka beda tinggi titik harus mendapatkan koreksi dengan ketentuan tidak melebihi batas toleransi. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Untuk materi lebih jelasnya akan saya lampirkan video animasi setelah ini. Selamat datang di praktikum survei. Kita akan belajar cara mengukur perbedaan tinggi menggunakan alat waterpass. Ayo mulai. Pastikan semua alat ini sudah lengkap dan dalam kondisi aman. Jangan lupa pakai APD untuk keselamatan. Pertama, tempatkan patok di titik pengukuran. Kemudian, pasang tripod dengan ketinggian rata-rata setinggi dagu. Pasang waterpass dan seimbangkan dengan memutar sumbu penyetel hingga gelembung berada di tengah. Arahkan teropong ke rambu ukur, lalu baca dan catat bacaan benang atas, bawah, dan hitung bacaan tengahnya. Ukur jarak antara titik-titik dan catat semua hasil pengukuran. Selanjutnya, data ini akan diolah menggunakan rumus tertentu.